Puji Tuhan, saudara. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, banyak orang tidak mengutamakan hal yang menyangkut kekal. Hampir sebagian orang atau sebagian besar manusia hanya mencari hal-hal yang sifatnya sementara. Hal-hal yang hanya dapat dinikmati sesaat, tidak lebih dari 70-80 tahun. Mestinya saudara kita yang mengetahui kebenaran, kita harus mencari hal-hal yang sifatnya kekal. Karena suatu hari nanti saudara, tubuh kita yang kita kenakan ini akan hancur. Kemah ini saudara, kemah sementara. Kemah sementara yang didiami oleh manusia batinia. Itu sebabnya saudara, sebelum kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, itu tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 itu. Kita mestinya sudah mempersiapkan kemah yang baru yang mestinya kita terus perjuangkan supaya kelak nanti ketika tubuh kita ini menjadi debu tanah hancur karena dimakan cacing, dimakan rayap, atau digerogoti oleh penyakit, kita benar-benar sudah memiliki tempat kediaman yang baru. Sebab roh dan jiwa ini butuh tempat. Kalau kemah ini, ya tubuh kita ini kan cuma sementara waktu. Kemah yang sudah tercemar dengan dosa. Maka tidak heran tubuh kita ini menjadi rentan terhadap penyakit, rentan terhadap musibah, rentan terhadap kematian. Karena dosa, saudara. Nah, sekarang kita harus berusaha sebelum tubuh kemah tempat kediaman sementara kita ini hancur, kita sudah memiliki kemah yang baru. Kemah yang tidak akan lagi mengalami kematian, saudara. Kenapa tidak kita perjuangkan itu? Kalau ada orang ya tinggal di rumah tua, apalagi kalau rumah itu sudah puluhan tahun, sudah mulai bocor, atapnya sudah mulai bocor. Kalau bangunannya hanya terbuat dari kayu atau setengah permanen, ya beton di bawah, tapi di atasnya itu kayu. Sudah puluhan tahun, saudara. Banyak yang sudah dimakan rayap, dimakan usia, dimakan oleh cuaca, pengaruh cuaca atau iklim. Dia sudah mulai mempersiapkan rumah yang baru, supaya kelak ketika rumah ini sudah tidak layak pakai,
dia sudah menemukan, dia sudah memiliki rumah yang baru untuk dia tempati. Demikian pula saudara, tubuh yang kita kenakan ini, kenapa kita tidak memperkarakan itu? Apalagi saudara di tahun-tahun belakangan ini, banyak orang usia muda saudara meninggal. Banyak anak-anak muda meninggal di usia muda ini. Ya tentu saya sebagai pelayan jemaat, juga sebagai penginjil, sering melihat realitas itu ketika ada kunjungan di rumah sakit. Tidak sedikit anak muda dengan mengalami komplikasi penyakit. Ditanya penyakit apa? Lambung. Meninggal dengan penyakit lambung. Tanya penyakit apa? Leukemia. Meninggal dengan penyakit leukemia. Muda-muda saudara. Ada yang mengalami kecelakaan. Tragis saudaraku. Betapa menyesalnya kalau dia gagal menyediakan rumah yang baru. Iya. Betapa menyesalnya itu. Mestinya kita yang terus membangun itu. Supaya kelak nanti ketika kita meninggal dunia, kita punya tempat yang baru. Seperti yang Tuhan Yesus perjuangkan ketika dia mengenakan tubuh daging seperti kita ini. Tuhan Yesus saudara, selama dia mengenakan tubuh daging, hidup dalam kesucian Bapa. Semua yang digerakkan itu, yang dipikirkan, itu dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Yang tanpa sadar saudara, dia mempersiapkan hari kematian. Dan saat kebangkitannya mengenakan tubuh daging yang baru. Tubuh kemuliaan. Tubuh ini yang kita rindukan saudara. Tubuh yang tidak tercemari lagi, terkontaminasi dengan dosa. Ya walaupun ya kebangkitan Tuhan Yesus masih ada tanda. Sebab kalau Tuhan Bapak tidak meninggalkan tanda luka di tubuh Yesus, orang tidak percaya bahwa dia yang disalibkan. Maka Bapak meninggalkan tanda itu di tubuh Tuhan Yesus. Karena faktanya ketika murid-murid berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan salah satu di antaranya Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang yang dialami, lubang di lambungnya Tuhan Yesus, di tangannya, dia tidak percaya. Maka Bapak sengaja menyisakan itu. Supaya benar-benar dipercayai bahwa dia yang telah mati, yang telah mempertaruhkan segenap hidup tanpa meleset sedikit pun, dan yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan di hari yang ketiga dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Bukanlah Yesus yang salah, tapi Yesus yang benar-benar anak Allah yang diperanakan saudara. Nah, kita merindukan tubuh ini. Ini yang mestinya menjadi prioritas, skala prioritas kita selagi kita masih hidup di bumi ini. Jangan bermain-main lagi
Karena ada saatnya pada akhirnya seseorang kehilangan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Banyak orang mempermainkan Tuhan, saudara. Hari ini ketika dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, sulit, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan tidak ada waktu, hampir setiap hari itu pun ada doa. Hari-hari itu, saudara. Tiada hari tanpa doa. Minggu ke gereja, ada puasa. Tapi ketika semua masalah lewat, pudar lagi, saudara. Berbuat dosa lagi. Ketika ditimpa lagi dengan masalah, bertobat lagi. Ketika semua running well, berubah lagi, saudara. Ini ciri orang yang mempermainkan Allah. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, Allah tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituai. Orang-orang yang tidak mau bertobat kumat, itu sama dengan mempermainkan Allah. Dan pada suatu hari nanti, saudara, dia akan kehilangan kesempatan. Ada satu hal yang saya harus beritahu kepada saudara sekalian. Dan ini menjadi rahasia sebenarnya, tapi saya kasih tahu kepada saudara. Mengenai Firaun, raja yang tidak mengenal Allah itu. Ketika Yusuf meninggal, muncullah Firaun-Firaun yang lain. Anda tahu Firaun ini adalah Firaun yang jahat. Dia mempermainkan pertobatan, mempermainkan Allah. Tuhan sudah beberapa kali saudara. 10 kali dikasih tulah sebagai peringatan-peringatan kepadanya. Tapi dia tidak bertobat. Dan memang Tuhan pada akhirnya sengaja mengeraskan hatinya. Bertobat kumat. Iya. Saudara membaca dalam kitab Keluaran itu. Wah. Sampai akhirnya Tuhan sudah keraskan dia. Sampai mujizat yang paling mengerikan. Kematian anak sulung. Dia sempat bertobat dan memberikan kebebasan kepada bangsa Israel supaya keluar dari tanah Mesir, meninggalkan tempat itu. Tapi Tuhan tetap keraskan hatinya. Dan Tuhan menyatakan kuasanya kepada dirinya. Dan mati di laut Teberau. Termasuk anaknya yang duduk di singgasana pun ikut mati sebagai yang sulung. Karena mempermainkan Tuhan. Hari ini bertobat karena mengalami masalah, musibah. Begitu semua aman-aman. Berbuat dosa lagi, sudah tidak setia lagi. Tuhan ajar lagi. Dan Tuhan akhirnya mengeraskan, biar dia udah minta ampunmu, tetap Tuhan keraskan hatinya. Karena terbiasa mempermainkan Tuhan. Nah, kepada saudara sekalian, jangan saudara. Ya, kiranya ini menjadi pesan Tuhan yang mengubah saudara sekalian. Amin.